Halo kawan-kawan, happy cuan ya. Hari ini ada tiga emiten yang terbang tinggi-tinggian ya, terkait dari emiten baru yang baru kita tambahkan kemarin karena kita habis ngebahas VKTR yang ternyata masih menarik banget buat kita pantau. Ini kita update per siang tadi ya. Ini kita masih belum lihat untuk penutupannya atau kita update untuk penutupannya. Untuk teman-teman yang udah ngemantau bersama selama 1 minggu belakangan dari tanggal 29 ya kita pantau bersama, dan hari ini akhirnya terjawab juga dari target kita dan diangkat lumayan besar ya guys. Kita update dulu satu-satu guys. Untuk STRK dari list kita itu masih merah ya guys. STRK ini masih penurunan, jadi ya mungkin sampai batas ini ya. Kalau sudah lewat ya udah tidak usah ditunggu lagi untuk STRK seperti itu ya. Lanjut untuk Inco ya guys. Inco ada kenaikan lagi di hari ini tapi tidak besar ya. Masih berada di atas MA 100 MA 10-nya ya. Jadi dia menunggu dari kenaikan lagi. Seperti itu ya guys untuk si Inco ini udah bagus banget juga kenaikannya guys. Kalau mau masuk sekarang juga kayaknya masih mantap banget. Kalau kalian mau ngambil sekitar 5 sampai 10% masih bisa guys di saham Inco seperti itu ya. Bagus banget untuk pergerakannya, tapi aku sendiri udah settle di area atas ya guys. Oke, BDKR. BDKR ini kita udah habis guys, udah tidak ada kenaikan lagi. Walaupun ada skenario ini, oh berarti masih ada yang nyangkut guys di area atas. Jadi kemungkinan diangkat beberapa tick, mungkin setengahnya ya. Seperti itu untuk BDKR setengah, jadi diangkat di atas MA 100-nya seperti itu ya. Ini karena ada yang nyangkut di area atas guys. Kayaknya retail yang nyangkut. Seperti itu untuk BDKR. Kelihatan ya. Oh ada AK, BK, BC. Tapi yang penting udah keluar kan kemarin di atas ini ya. Lihat ya untuk garis dari area potensi cut loss kita di 2% nggak kena guys. Sama sekali nggak kena, masih aman dan cenderung lepas dari target TP kita ya. Jadi cuannya luber-luber guys. Seperti itu ya. Untuk Mary kita nunggu sampai 4 hari ya untuk hari ini. Jadi sekarang diangkatnya guys. Alhamdulillah guys, untuk Mary juga bagus banget. Kemarin kita tandain di bawah sini ya, 222. Kita ambil nih udah bagus banget areanya, ternyata diangkat dan pas diangkat masih ada area setway-nya di area sini guys. Dan ternyata ketika setway baru diangkat seperti itu. Cuman ya guys, ini masih lanjut guys. Karena yang area akumulasi ada BK, MJ, XL dan CC besar-besaran guys. Ini lanjut guys. Untuk rekomendasiku kan kemarin kita targetnya arah ya guys. Tapi ternyata diangkatnya cuma 16%. Ya kalau kalian mau take profit sekarang ya silahkan, alhamdulillah ya. Tapi kalau targetku sepertinya tetap 30% ke atas guys. Karena apa? Karena isiannya udah gede banget, terus masih belum keluar guys semuanya. Nih lihat ya. Yang merah ini. Jadi kemungkinan besok akan di gap up. Kemungkinan ya kalau gap up langsung buangan aja di area sini. Ini kan opennya 294, nah di area sini dia gap up guys. Jadi kalau sudah diangkat open gap up-nya langsung dibuang aja guys. Seperti itu ya, kayaknya seperti itu skenario yang pengen si Bandar skenario kan seperti itu ya. Untuk Mary kira-kira udah jelas ya. Mary udah cuan. Kalau kalian take profit di sini pun 10%, 5% juga alhamdulillah ya. Kalau ketinggian ya takutnya kena guyur, nyangkut kan ribet guys. Lama nunggunya. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita nunggunya cukup 1 minggu. Nggak sampai ya 4 hari ya. Itu aja. Untuk Mary kita lanjut. Oh iya kita update dulu ya. Mary ini 260. Oh iya closingnya di sini ya. 266 sebenarnya. 266 guys. Oke, kita lanjut DMMX ya guys. Nah, DMMX juga ada kenaikan lagi lanjutan guys. Aku kira kemarin di area sini udah out ya kita ya. Tapi ternyata sudah hari kedua ketiganya ini masih akumulasi besar guys di area sini ya, yang bandar asing ya. Nah, di situ aku nggak sempat bahas kemarin ya. Malamnya aku baru ngeh, oh iya masih diangkat dan dia masih belum aku keluarkan dari list kita karena masih di area sini. Jadi ketahuan guys ketika ada pergerakan akumulasi itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 10.000 kalau nggak salah ada yang HK. Wah mantap banget nih ya. Untuk area uh, kita juga
nggak tembus ya cut lossan kita ya. Masih di area sini, cut lossan kita kan kemarin sekitar 3% ya. Masih aman ya kalau kalian ikutin rekomendasi aku ya. Ini cenderung udah cuan besar banget di area sini guys. Kita lihat closingannya di harga 466 ya. Oke, 20% lumayan guys untuk ini. Kalau menurutku ini udah setengah ya. Jadi saran aku nggak usah dilanjutin guys. Saran aku ini udah ketinggian ya. Tapi karena ini masih kenaikan guys. Ntar ya. Oh iya. Isiannya bagus sih guys untuk DMMX. PG nggak naikin nih guys, bukan PG yang naikin. Siapa yang naikin barang? CP guys. CP nya hilang. CP yang naikin barang guys. Oh ini CP. Ya CP yang naikin. Kecil ya CP naikin. Kalau menurutku take profit aja dulu guys. Jangan ngikutin besok ya. Ini udah cuan banget. Yang penting bersyukur dulu ya guys. Nunggu seminggu cuan 20% itu kapan lagi guys? Too good to be true ya. Oke, kita lanjut Cegas. Cegas ini yang masih belum guys. Nah tapi 2 hari ini udah volatilitasnya bagus banget guys. Terus hari ini juga udah dapat barang si CC guys. Jadi ada buangan besar dari YP ya ke CC. Jadi lumayan gede banget nerima barangnya ini nih. Sini nih. Gitu ya. Untuk CC guys. Jadi akumulasi CC udah gede banget di area sini guys. Sorry. Kok Oktober? Ini kita ganti September ya, jauh banget ya jadinya. Nah CC sih jadi 1,4 guys, paling besar di area sini. Terus sisa YJ nih, YJ ini masih besar guys di area atas. Kalau kita tarik ke belakang ya, nah YJ masih 4,1 guys. Jadi PR-nya masih panjang untuk si Cegas. Semoga aja besok ya dinaikin ya, kalau enggak ya masuk minggu depan dong. Ini kan udah turun juga si bandar asingnya ya, lesu dia. Seharusnya kayak gini sih. Jadi ketika dia di atas, pas paling atasnya baru dinaikin. Ini masih karena apa guys? Karena ini kayak kalian lihat ya di area sini si Cegas ya. Nah seharusnya si YJ ini nggak buangan barang guys. Kelihatan ya di sini GR kan naik ya. Naik GR ketika dikasih barang, dikasih bid besar dari bandarnya, nggak buang si GR guys, masih ngehold dia karena dia tahu bahwa sahamnya akan naikin. Tapi YJ beda guys. YJ ini cenderung dia buangan, ketika ada bid besar dia buang barang juga guys, jadi ngerepotin. Syukurnya YP dan XL udah tipis nih guys. Nah itu harapannya sisa itu aja lagi. Apakah bandar-bandar lain pede mau naikin barang? Terlihat dari si retail yang udah kecil dan sisanya cuma YJ, walaupun besar ya, kisaran 4 eman ya. Jadi kita tunggu itu aja untuk Cegas guys. Oke lah, malah saham yang aku tinggi-tinggikan dan sangat-sangat prioritaskan malah agak telat. Ya nggak apa-apa ya, yang penting ada cuan di tempat lain. Kalau average semua rata-rata ambil 20% ya masih cuan ya guys. Seperti itu untuk Cegas. Kita lanjut VKTR. Kita sempat ngebahas ya malam tadi ya di konten terpisah dari tier 1. Itu ngebuat aku pengen masukin si VKTR itu masuk ke tier list kita. Ternyata masih diangkat guys, dan sekarang 12% ya. Ini kita tambahin dulu untuk ATM hacknya ya, 256 guys. Hampir 75% guys. Pokoknya di list ini guys, di list ini hanya sekedar konten ya guys.
Jangan ketipu sama ownernya, jangan ketipu sama aku. Siapa tahu kan aku cuma buat konten doang, nggak secerdas itu sebenarnya aku guys. Ini kan cuma konten guys, jangan percaya. Jadi kalau kalian udah secerdas itu, nggak langsung percaya dengan konten yang aku buat, kalian nggak bakalan merasa kena tipu kan dari konten-konten aku. Ya cukup tahu aja, oh ini target dari OPX traders, oh ini resiko yang aku punya, oh seperti ini aja aku sih ngasih dari dana aku untuk list yang dikirim oleh OPX trader. Semudah itu guys untuk kalian prioritaskan dari list aku. Jadi kalaupun itu dibawa jatuh atau dibawa naik, ya udahlah ya. Nggak perlu kena tipu kan. Ya orang-orang kena tipu tuh ya karena dia merasa terlalu ekspektasi berlebih guys dengan omongan-omongan konten kreator di luar sana, sehingga mereka merasa kecewa ketika sahamnya jatuh guys. Tapi by the way, kayaknya yang ngevote penipuan itu tadi orang-orang yang baru ya, yang baru ngefollow kita, yang tidak punya historical data dari OPX trader yang memantau saham ini selama 1 minggu ke belakang ya kayaknya ya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa kita mantaunya setiap hari, kita analisanya setiap hari, kita juga pakai screeningnya setiap hari juga untuk menganalisa datanya apakah betul saham ini akan diterbangkan dan apa aja aspek yang membuat saham ini akan diterbangkan. Seharusnya mereka bakalan mikir 2 kali ya guys. Dan aku sendiri nggak bakalan mau juga ya, ngapain repot-repot sharing ilmu atau berteman sama orang-orang yang asal bilang kita penipuan kan. Itu sebenarnya jebakan aku sih buat tahu siapa aja nih yang jadi haters kita. Ya mending dibuang kan daripada kita bagi-bagi ilmu sama orang-orang seperti itu kan. Seperti itu ya guys. Ya sekali lagi ini cuma konten. Perihal dapat ya 75%, ya mungkin aku nggak dapat segitu guys. Dan kalian juga nggak perlu tahu kan aku dapat segitu. Yang kalian perlu cari tahu, aspek apa yang ngebuat aku ngelis saham-saham ini. Teori apa yang aku bahas dari setiap saham yang aku rekomendasikan. Terus bagaimana aku mengambil keputusan ketika saham-saham ini ada pergerakan-pergerakan bandar. Seperti itu aja guys. Seperti itu aja. Dan aku juga nggak bakalan peduli kalian dapatnya seberapa persen. Karena nggak berhubungan langsung dengan portofolio aku kan. Jadi seperti itu aja sih menurut aku. Kalaupun ada yang merasa, jujur ya, kalau ada orang yang merasa tercerahkan dengan konten-konten aku, sekali lagi konten itu buat aku pribadi guys. Aku sendiri banyak rekomendasi-rekomendasi saham karena nggak ada videonya, jadi aku lupa. Ini aku kemarin sampai di mana ya aku ngebahasnya? Aspek apa ya dari saham ini yang membuat aku yakin saham ini akan terbang? Itulah terjadi kenapa aku bikin konten-konten ini guys. Supaya apa? Supaya ada dokumentasi, supaya aku bisa memvalidasi bahwa analisis aku kemungkinan betul ya kemarin. Analisis aku sesuai ya sebenarnya. Itu fungsinya dari konten-konten aku guys. Perihal kalian dapat manfaat dari itu ya alhamdulillah. Kalau enggak ya silakan pergi guys. Atau bahkan aku blokir sama sekali ya. Toh nggak ada manfaatnya juga kan aku sharing sama orang yang nggak ibaratnya nggak merasa dapat manfaat dari aku kan. Mending pergi aja. eh, Lebih baik nggak kenal sama sekali guys. Karena apa? Karena nggak ada manfaat juga. Seandainya ketika dia merasa tertipu dan dia sharing kenapa dan aspek apa yang membuat dia merasa tertipu, ya silakan. Aku akan terima kalau itu bagus. Kalau enggak ya mending out aja. Seperti itu ya guys. Sekali lagi ini sharing untuk kebutuhan pribadi aja. Aku nggak butuh uang kalian. Aku juga nggak buka kelas atau nggak dapat dana apapun dari kalian. Jadi ya seperti itu ya. Siapa tahu ini aja buat bermanfaat buat aku, dan sekali lagi ini untuk menambah ilmu aku guys. Apalagi teman-teman yang banyak nanya kan juga, aku juga oh iya seharusnya aku belajar ini lagi ya. Seperti itu ya manfaatnya. Jadi kita sama-sama saling dapat manfaat gitu guys. Dari konten aku juga aku dapat pertanyaan dari kalian. Seperti itu ya. Udah dapat semua dan besok akan penutupan. Apakah
satu saham ini lagi guys, harapan aku apakah ini akan terbang. Kalau terbang ya berarti kita nembus dari all time high kita selama 2 bulan ini ya. Belum sampai 2 bulan sih, 1 bulan ke belakang. Berarti ini saham tertinggi kita untuk pencapaian di 1 bulan ke belakang. Seperti itu. Itu dulu untuk aku hari ini. Kita lanjut ke next konten di besok hari. Bye bye.